bahwa di dunia ini tempat kita menanam, tempat kita lelah, tempat kita berjuang. Di akhirat sesungguhnya adalah optimisme bagi orang-orang yang pernah berjuang di muka bumi ini, bagi orang-orang yang pernah berjihad di muka bumi ini. Akhirat adalah tempat memanen bagi orang-orang yang pernah berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di hari ke-15. Nah, kita sudah bahas nih dari hari pertama sampai hari 14 berbagai macam karakteristik para sahabat, supaya kita dapat memilih dan memilah bagaimana jalan menuju surga itu begitu terbentang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan berbagai opsi untuk kita menjadi cerminan sebagai seorang yang memiliki cita-cita masuk surga. Nah, hari ini kita akan bahas satu sahabat pelopor hidup sederhana. Siapakah dia? Dia adalah Abu Dujanah. Alkisah Abu Dujanah ini adalah sosok orang yang hidup dalam sederhana. Suatu waktu ketika perang Uhud, Rasulullah SAW memberikan pedang ketika semua pasukan kocar-kacir. Kalau kata anak sekarang itu jedak-jeduk kan itu ya. Nah, jedak-jeduk ketika semua pasukan hampir kocar-kacir karena kesalahan dari tim pemanah ketika saat itu. Maka Rasulullah SAW melihat pasukan muslimin yang kocar-kacir tersebut. Kemudian beliau mengeluarkan pedangnya dan berkata kepada para sahabat, siapakah yang akan mengeluarkan hak dari pedang ini? Maka Zubair bin Awam mengacungkan tangan, ya Rasulullah, biarkanlah saya yang melaksanakan menunaikan hak dari pedang tersebut. Tapi Rasulullah SAW justru malah membicarakan lagi, siapa yang akan menunaikan hak dari pedang ini. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW tidak sepakat bahwa yang memegang pedang tersebut adalah Zubair bin Awam. Kemudian para sahabat lain mengajukan diri, sampai Rasulullah SAW mengatakan 3 kali siapakah yang akan menunaikan hak dari pedang ini. Maka seorang yang sederhana itu pun mengajukan diri, saya wahai Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Dujanah. Beliau yang mengambil hak dari pedang tersebut. Kemudian beliau itu membuka pedang tersebut dan melepas imamah yang berwarna putih dalam kalau dalam kitab Bengkar namanya ya, imamah putih yang ada di kepalanya, ikatan putih itu kemudian diganti dengan ikatan imamah yang berwarna merah. Ketika saat itu Abu Dujanah kemudian jalan dengan sangat congkak dengan mengibas-ibaskan pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, sesungguhnya jalan yang seperti itu, berjalan di muka bumi dengan seperti itu amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi peperangan berjalan dengan seperti itu adalah berjalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam peperangan kita harus menunjukkan keperkasaan kita, menunjukkan keberanian kita, dan Abu Dujanah menampilkan gelagak atau mimik atau bahasa tubuh yang begitu sangat sombong ketika saat itu. Sampai satu waktu Abu Dujanah ini dilihat oleh para sahabat sedang menebas musuh satu persatu. Satu waktu beliau menemukan seorang ibu-ibu yang ada di depannya. Kemudian beliau tidak menunaikan hak dari pedang tersebut karena tahu bahwa pedang itu haram untuk ditebaskan kepada wanita, anak kecil, dan orang tua. Dan sehabis peperangan tersebut, Abu Dujanah kembali menyampaikan pedang tersebut disertai dengan informasi dari Ka'ab, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa dia sudah selesai menunaikan tugas dari hak pedang tersebut. Dan tak elak Abu Dujanah ini mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW tentang kehidupan kebaikan di Yaumul Qiyamah. Hadirin rahimakumullah,
Siapakah sosok Abu Dujanah ini? Sosok Abu Dujanah ini dulu ketika beliau awal-awal masuk Islam adalah sosok manusia yang sangat sederhana. Saking sederhananya, beliau itu harus pulang terlebih dahulu ketika sehabis sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Satu kali sholat subuh berjamaah, beliau kemudian sehabis beres sholat, Assalamualaikum, kemudian beliau pulang. Sampai kejadian itu dilihat oleh Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Abu Dujanah, kenapa kau berperilaku seperti itu? Sehabis sholat engkau langsung pulang. Maka jawaban Abu Dujanah ini, wahai Rasulullah SAW, aku takut tiap beres sholat subuh itu adalah semua kurma-kurma yang ada di tetanggaku, yang si kurmanya itu jatuh ke lahan milikku tiap waktu subuh. Anak-anakku yang kelaparan, semalam suntuk anak-anakku hidup dalam kelaparan, tiba bangun pagi-pagi waktu subuh, kemudian beliau mendapatkan kurma yang matang ada di hadapannya. Aku takut anak-anakku memakan kurma tersebut. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita tahu bahwa setiap pohon yang pohon itu menjulur tangkainya ke lahan-lahan milik kita, maka setiap buahnya itu halal. Tapi Abu Dujanah saking takutnya, karena beliau takut yang punya pohon kurma itu tidak ridho dengan kurma yang jatuh ke lahan milik pribadinya, beliau selalu pulang lebih awal. Nah, hadirin rahimakumullah, kejadian ini menggambarkan betapa hidup miskin yang dialami oleh Abu Dujanah. Yang kedua, betapa sulit sekali Abu Dujanah untuk mendapatkan makan sehari-hari, sehingga anaknya tiap bangun pagi dikhawatirkan itu memakan kurma milik tetangganya yang munafik. Sekali lagi, yang munafik, bukan orang Islam. Sehingga kata Rasulullah SAW, siapa di antara para sahabat sekalian yang ada di majlis ini yang bersedia untuk membeli pohon kurma tersebut, maka akan dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sontak sahabat Nabi bernama Abu Bakar bersedia membeli pohon kurma tersebut dan memanggil sang pemilik kurma yang munafik ketika saat itu. Setelah dipanggil, kemudian sang pemilik kurma itu berkata bahwa pohon kurma ini tidak akan dijual. Kata Rasulullah SAW, sungguh pohon kurma ini sudah dolim. Anda sudah dolim karena pohon kurma ini buahnya jatuh di lahan milik pribadi Abu Dujanah. Sungguh hal itu perbuatan yang sangat tercela ketika kita punya tumbuhan, kita punya tanaman, yang tanaman itu berbuah di lahan orang lain. Itu hal yang tidak terpuji. Maka kata si munafik itu, saya tidak peduli dengan agama Anda. Sehingga kemudian apa yang Anda mau? Maka kata Rasulullah SAW, sudah, ketika jalan ini tidak jalan untuk berdamai ini tidak mungkin lagi ditempuh, maka kata Rasulullah SAW, sudah, kami akan beli pohon kurma tersebut. Maka tadi orang munafik itu karena dia tidak berniat untuk menjual, maka orang munafik ini menawarkan pohon kurma itu dengan harga selangit, dengan harga di luar normal. Seharusnya contohlah pohon kurma itu seharga 100.000, toh dijual dan ditawarkan oleh orang munafik itu seharga 10 juta. Nih, beli, kalau mau beli, harganya 10 juta. Maka di sini letak perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jangankan 10 juta, 20 juta saya bayar. Maka ketika saat itu orang munafik tersebut merasa bahagia sekali, karena kurma yang dia tanam itu dapat dijual dengan harga berpuluh-puluh kali lipat. Sedangkan pohon kurmanya masih berada di lahan milik pribadinya. Artinya dia tidak akan mengalami kerugian. Dia dapat uang, pohon kurma itu tidak akan menjadi milik si Abu Dujanah karena masih ditanam di tanah milik pribadinya. Maka ketika saat itu malam-malam, ketika si pohon kurma itu sudah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, malam-malam tiba-tiba pohon kurma itu pindah dari lahan si orang munafik ke
lahan milik Abu Dujana akibat mukjizat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, pelajarannya dari Abu Dujana ini selain dari tadi kehidupan kesederhanaan, ternyata kehidupan kesederhanaan yang dimiliki oleh beliau itu menjadi sumber energi dan sumber tenaga tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat, tentang kebaikan-kebaikan di akhirat. Tidak seberapa pedih, kata beliau, kehidupan yang saya alami hari ini dibanding suatu saat nanti ketika saya tidak iman, ketika saya tidak Islam, bahkan ketika saya memakan sesuatu yang bukan haknya di yaumul qiyamah, itu lebih pedih daripada hari ini. Hadirin rahimakumullah, pelajaran mahal dari Abu Dujana adalah beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa di dunia ini tempat kita menanam, tempat kita lelah, tempat kita berjuang. Di akhirat sesungguhnya adalah optimisme bagi orang-orang yang pernah berjuang di muka bumi ini, bagi orang-orang yang pernah berjihad di muka bumi ini. Akhirat adalah tempat memanen bagi orang-orang yang pernah berjuang. Terima kasih, kita bertemu di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.